Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah eh, praktikum, ya, di mana praktikum ini kita akan menelaah lebih lanjut mengenai proses perencanaan dan desain lanskap. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai perencanaan dan desain lanskap. Adapun eh, definisi dari perencanaan sendiri, perencanaan ini adalah suatu alat sistematik yang digunakan untuk menentukan kondisi yang diharapkan dari suatu tapak serta cara untuk mencapai kondisi yang diharapkan tersebut. Ini menurut Simons and Starker 2006. Dan menurut Simons and Starker 2006, eh, proses perencanaan sendiri mulai dari commissioning, di mana commissioning ini terkait dengan bagaimana kita menerima project, ya. Project tersebut, em, misalnya kontrak, ya, perjanjian kerjasama dan sebagainya dengan commissioning. Kemudian kita masuk ke inventarisasi, di mana inventarisasi ini bisa sifatnya adalah eh, paralel, ya, bisa dilakukan pada saat yang bersamaan, inventarisasi, analisis, konsep, dan bahkan kita bisa mendesain di lapangan, ya, dalam waktu yang eh, tidak terlalu lama, dan kemudian konstruksi. Namun juga proses perencanaan ini bisa juga seri, ya. Jadi setelahnya inventarisasi, analisis sintesis, dan setelah ini selesai, kemudian konsep, pembuatan konsep dan planning, dan kemudian eh, dilaksanakan desain, dan kemudian konstruksi. Walaupun ini dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan, tapi bukan berarti terus satu fase bisa melewati yang lain, misalnya secara inventarisasi langsung konsep tanpa analisis. Nah, ini juga masih nggak bisa begitu, ya. Tapi kita bisa lakukan eh, tetap dengan mengikuti eh, tahapan-tahapan inventarisasi, analisis, konsep, kemudian desain yang mungkin sketsa seperti itu, ya. Lalu kemudian interaksi. Jadi tetap yang namanya eh, apa tahapan itu tetap dilakukan satu persatu. Ini adalah buku dari John Ormsby Simons dan Barry Stark, ya, judulnya Landscape Architecture, A Manual of Environmental Planning and Design, dan ini tahun 2006. Dan eh, di Google Books ini preview saja, tapi semoga kalian bisa mendapatkan di perpustakaan Paperta, begitu, ya. Dan di bab 8 set planning halaman 99 program development, ini ada penjelasan seperti halnya di PPT ini. Ya, silakan kalian cari sumbernya. Kita lanjut ke PowerPoint. Kemudian ini desain atau perancangan, ya. Desain merupakan perluasan dari perencanaan tapak, di mana proses ini lebih menekankan pada seleksi komponen-komponen rancangan, bahan-bahan, struktur, tumbuh-tumbuhan, dan kombinasinya sebagai maaf, pemecahan masalah terhadap kendala di dalam tapak. Ini menurut Lowry 1994, dan menurut Norman K. Booth tahun 19, maaf, saya batuk lagi. Menurut Norman K. Booth tahun 1983, proses desain harus memberikan pemikiran yang logik dan kerja tim yang baik dalam menciptakan sebuah desain, dan dapat memberikan informasi yang jelas tentang desain dan
memberikan solusi alternatif yang terbaik serta menjelaskan solusi tersebut kepada klien. Ini definisi dari desain atau perancangan. Kemudian proses desain ini menurut Norman Kaywood tahun 1983. Jadi proses desain menurut Norman Kaywood tahun 1983 adalah terdiri dari project acceptance, sama seperti di Jones Omskip Assignment tadi ya. Ada commissioning, kemudian ada research and analysis. Di dalam research dan analisis ini terdapat persiapan peta dasar, inventarisasi dan analisis, wawancara dengan klien dan pengembangan program. Dan setelah itu, setelah dilakukan research and analysis, baru masuk ke dalam desain yang terdiri dari diagram fungsi, diagram hubungan tapak, konsep plan, kemudian studi pembentukan desain, preliminary design, schematic plan, master plan, dan design development. Dan di construction drawing sendiri, ini ada layout plan, grading plan, planting plan, dan construction details, kemudian implementation. Dan setelah itu, evaluasi pasca konstruksi dan pengelolaan. Ini adalah bukunya dari Norman Kaywood ya, yang berjudul Basic Elements of Landscape Architectural Design. Dan di sini penerbitnya adalah Waveland Press, dan edisi pertamanya tahun 1983. Dan di sini di bab 7-nya ada the design process, di mana ada project acceptance, research analysis, design yang terdiri dari bagian-bagiannya. Ya, sama seperti dijelaskan pada PPT ini. Nah, ini menurut Norman Kaywood, mungkin kalian bisa membaca langsung dari bukunya. Nah, kalau kita lihat ya dari dua buku ini, dari Norman Kaywood dan Simon Stark, ini sebenarnya memiliki tahapan yang sama, hanya namanya saja berbeda. Di Norman Kaywood itu namanya Project Acceptance, dan di Simon and Stark namanya Commissioning, sama saja. Di Norman Kaywood itu namanya Research and Analysis, tapi di Simons namanya Research Inventory, ini sama saja sebenarnya. Ya, di Norman Kaywood juga ada analisis, di sini ada analisis sintesis, di sini sama saja. Dan secara garis besar juga cara membuat desainnya juga mulai dari pembuatan konsep dulu, baru setelah itu construction drawing, ya. Dan di sini ada tahapan construction di menurut Simons and Stark dan menurut Norman Kaywood implementation. Dan setelahnya itu ada evaluasi yang mana menurut Simon and Stark ini adalah operation dan Norman Kaywood adalah post construction evaluation and maintenance. Sama saja sebenarnya. Nah, pada intinya setiap proses ini memiliki tahap inventarisasi, analisis, sintesis, dan detail konstruksi. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang umum ya, proses berpikir lengkap seorang arsitek lanskap. Nah, ini contoh kasus satu, rencana pengembangan Bayo Island di Batam. Ya. Di sini ada peta batas wilayahnya, ya. Dan kalau misalnya kita menerima proyek, kita harus perhatikan dulu batas tapaknya di mana, area yang kita perencanakan itu ada di mana. Kemudian jangan lupa di inventarisasi dan analisis mengenai kontur, bukan hanya kontur, namun juga kemiringan lahan. Ya, ini adalah kemiringan lahannya. Dan di sini kenapa kok kemiringan lahan ini penting? Karena eh, menurut eh, bukunya Norman Kaywood sendiri ya, pada bab landform ini kalau misalnya itu di atas 25%, maka
atau yang di sini ditunjukkan warna hitam, maka ini selayaknya menjadi area konservasi ya. Kalau misalnya digunakan untuk peruntukan tertentu, ini kan lebih eh, risiko ya. Kemudian peta jenis tanah ya. Peta jenis tanah juga perlu untuk dicari. Kita bisa ambil sampel tanah, kemudian terus diuji di lab. Nah, kita juga bisa menggunakan data sekunder juga yang dimiliki oleh otorita misalnya. Dan juga peta drainase. Drainase ini sangat penting dan sangat terkait dengan peta kontur dan kemiringannya. Karena kalau misalnya kita membuat peta drainase tanpa eh, kontur dan kemiringan, saya kira almost impossible ya. Nah, karena secara gravitasi air itu em, mengalir dari area yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ini hidrologi untuk daerah aliran sungai, mana area santapannya dan mana air itu pergi. Ya, dan ini adalah peta sungainya, sungai secara fisik, ya. Dan di sini juga ada peta vegetasinya, di mana ada hutan, ladang, semak belukar, dan mangrove. Ini semua diinventory dan peta satwa juga. Nah, ini semua termasuk juga peta visual, ya bagaimana visual yang menarik itu titik-titik lokasinya. Tentu saja pada saat kita mengambil peta yang visual menarik ini, kita harus bawa GPS juga ya guys. Nah, ini rencana pengembangannya dari hasil inventarisasi tadi. Ini adalah konsep ruangnya, di mana konsep ruang ini dengan eh, memperhatikan hasil overlay dari semua gambar yang sebelumnya ini. Ini di overlay, kemudian kita akan tahu mana area yang bisa dikembangkan atau tidak. Dan istilah di konsep ruang ini, gitu ya. Di dalam konsep ruang ini ada area perumahan, zona kelautan perikanan, zona konservasi, ya. Eh, Kemudian mana yang untuk area pelayanan khusus, kedokteran, pusat olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini zonasi ruangnya, di mana yang strip ini adalah area pemanfaatan dan kita konservasi dan seterusnya ya. Konservasi di mana saja dan ini konservasi semak belukar dan ladang kebun juga masih dipertahankan juga ya. Dan juga ada zonasi tata hijau berikut arah eh, dengan arah dari sirkulasi. Nah, kemudian dibuatlah sebuah master plan. Ini adalah master plan-nya. Kalau master plan sudah muncul, misalnya kawasan pemukiman seperti apa perubahan masanya. Kalau misalnya jalan pun bagaimana arahnya dan lain sebagainya ya. Ini ada di master plan di sini. Dan ini master plan-nya, ya ini untuk penggunaan lahannya apa saja. Ini dibuat legendanya juga ya. Di sini misalnya zona industri, zona kehutanan, zona kedokteran, ya, zona pertanian pangan dan sebagainya. Ini semua dituliskan, digambarkan di sini. Nantinya eh, desainer akan mematuhi ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat contohnya eh, membuat guest house ya, di sini guest house di mana ini sudah ditentukan lokasi untuk guest house-nya di mana ya. Nanti kita akan membuat guest house ya di lokasi tersebut. Kemudian eh, area perumahannya juga di mana. Nah, ini nanti eh, apa perumahan-perumahannya juga akan pemukimannya ini ya. Ini akan eh, digambar lebih detail lagi. Hmm. Kemudian kita masuk ke contoh kasus yang nomor dua, yakni perencanaan tata konservasi di kawasan Situ Sawah Besar Kota Depok. Nah, ini adalah peta dasarnya, di mana di sini setiap eh, apa,
rumah yang ada di sekeliling Setu yang ada di Depok atau danau ya, yang ada di Depok itu ini adalah danaunya dan ini adalah pemukiman dan perumahannya dan juga ada jalannya juga, bangunan-bangunannya juga. Selain itu juga ada tata guna lahan di mana perumahannya, di mana kawasan hijaunya, di mana badan airnya, dan masuk ke dalam gambar konsep, di mana gambar konsep ini digambarkan bagaimana eh, rumah-rumahnya, eh, kemudian bagaimana danaunya, danaunya juga bagaimana nantinya ini danau ya, eh, untuk deckingnya, untuk pepohonannya dan sebagainya. Tapi ini masih masih konsep gitu ya, masih belum ke arah yang detail. Dan ini untuk zonasi ruangnya, ada ruang prinsip untuk bangunan umum, untuk perumahan, untuk penghijauan, eh, dan juga untuk perairan. Dan ini adalah rencana sirkulasi. Rencana sirkulasi ke arah mana jalurnya ini dan juga fisik jalannya itu seperti apa nanti. Apakah jalannya eh, untuk kendaraan mobil, kendaraan roda 4, atau hanya roda 2, atau hanya untuk sirkulasi manusia. Dan ini rencana tata hijaunya untuk tanaman yang untuk konservasi, kemudian yang tetap dipertahankan tanamannya, yang mana saja, yang konservasi yang mana. Kalau konservasi berarti kita tambahkan tanaman baru, kemudian tanaman tepi jalannya, ya, yang dan juga tanaman-tanaman untuk estetika di mana. Dan ini adalah gambar set plan-nya, sehingga dari gambar yang tadi itu semuanya dijadikan satu dan keluarlah dasar untuk membuat set plan ini. Jadi peletakan tanaman-tanamannya itu sudah mengikuti hasil dari eh, analisis sebelumnya gitu ya, inventarisasi dan analisis sebelumnya. Di gambar set plan ini bukan hanya bangunan saja, namun juga bagaimana tanaman-tanamannya disusun sekitar danau dan juga sekitar jalan gitu ya. Nah, ini semua sudah digambarkan. Termasuk juga area hijau yang sekitar danau. Kemudian contoh kasus 3 adalah buat master plan kawasan wisata Indah, Taman Rempah Pakuwon, Parangkuda Sukabumi. Nah, ini adalah lokasinya di dekat Bogor ya, di Sukabumi. Ini ada apa? Jadi areanya ini adalah miring ya. Jadi semakin ke arah utara ya, timur laut ini semakin miring ya. Dan di sini ada area yang sangat curam ya, pada bagian ini sangat curam dan ini adalah area yang landai ya. Ini landai dan ini area yang curam. Dan kemudian dibuat konsep ruang ya, tentu saja untuk bagian yang penggunaannya sangat intensif ini ruangnya itu pada bagian yang landai. Sementara bagian yang curam itu tidak dilakukan banyak eh, perubahan ya, hanya ditambahkan jalan saja ya dan juga penanaman. Tapi kalau fasilitas semuanya ada di bagian yang landai. Dan ini konsep sirkulasinya bagaimana dari luar masuk ya, kemudian mengelilingi seluruh bagian dan dibuatlah gambar set plan-nya seperti ini ya. Ini adalah gambar set plan-nya di mana bangunan-bangunannya ini dipusatkan pada bagian yang landai. Sementara yang curam itu jadi kebun yang diisi dengan tanaman. Nah, ini adalah gambar potongannya ya. Nah, ini potongan yang melintang ke arah utara selatan. Dan di sini bagian yang curam ini, yang lebih miring, itu
ditanami oleh tanaman, sementara bangunan-bangunannya pada bagian ini 3D-nya. Bisa dilihat di sini lebih jelas lagi untuk bangunan-bangunannya, dan yang bagian yang miring itu adalah untuk untuk tanaman. Tetap jalan tanah gaya non-variasi di Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore. Tahapan kegiatannya juga sama, ya, penerimaan pekerjaan, survei, analisis, konsep, desain, dan 3D, kemudian dan bahkan ini sampai implementasi gitu. Ini adalah gambar inventarisasinya, di mana ini lokasi tapaknya adalah di sini, dan di sini ada habitat burung, ya, burung warna putih, dan di dalamnya ini adalah Rhizopora mucronata, ya. Kebetulan ini foto yang saya ambil sendiri, dan saya juga terjun ke dalam mangrove, dan eh, kami melakukan inventarisasi di sini, dan setiap tanamannya itu kami buat kelompok-kelompok tanaman di sini existing, dan juga di mana ini kami menemukan satwa juga kami gambarkan di sini, ya, dan kita gunakan GPS juga, ya, setiap kita eh, apa lokasi ini kita buat, kita ini GPS-nya sebagai catatan geospasial, dan kita membuat konsep ruang di mana ini nanti ada ruang ini untuk Pertamina Hulu Energy-nya. Di sini ada ruang adaptasi di mana ada seperti kepiting, ya, kayak gitu, ya, ada rumah kepiting di mana dibudidayakan dan sebelum dilepas ke eh, alam itu di ini dulu apa diadaptasi dulu. Kemudian ruang konservasi ini nanti untuk penanaman mangrove-nya, dan ini mangrove yang baru, ini mangrove existing, ini nanti mangrove yang baru, ya. Dan ada shelternya nanti, dan ini konsep sirkulasinya bagaimana masuk dari eh, Pertamina ini, ya, dan nanti juga masuk dari luar gitu, ya. Nah, bagaimana eh, ber apa ya, bagaimana bersirkulasi di dalam. Dan ini adalah set plan-nya, di mana yang baru, ya, ini adalah yang lebih tua, ini adalah eh, mangrove yang existing, kemudian yang lebih muda ini adalah mangrove yang baru, dan eh, diperluas gitu, ya, mangrove. Dan juga pakai jalan decking kayu seperti ini. Ini adalah 3D-nya, ya, termasuk juga ada rumah untuk kepitingnya juga, ya. Dan ini entrance-nya, dan juga gambar detail seperti di gambar yang tadi James Bridge Simons maupun di Norman Keywood, itu ada gambar detail konstruksi sebagai tujuan untuk membuat eh, bangunan-bangunan apa bangunan fasilitas, ya. Ada eh, untuk zona pos jaga, ya, untuk tugu Pertaminanya dan papan. Dan juga pelaksanaan di pelaksanaannya itu ini penanaman mangrove yang dilakukan pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena kalau agak siang dikit ini akan naik, ya. Ini sudah kondisi udah pasang, seharusnya pagi-pagi. Ini eh, apa tanamannya sudah ditanam pagi-pagi sekali, tapi dipotretnya agak siang. Jadi itu eh, apa contoh-contoh dari eh, apa proses desain dan perencanaan lanskap. Dan ini metode untuk praktikum kali ini. Ya, ini Anda menyimak presentasi praktikum, dan kemudian susun dan jelaskan tahapan dalam proses perencanaan lanskap, antara lain inventarisasi, analisis, dan sintesis. Dan Anda diminta untuk membaca buku literatur Sunning Starks, Lowry, Carpenter et al., dan juga Norman Keywood, yang ini juga dimasukkan juga, ya. Nah, silakan Anda hunting buku tersebut, dibaca, dan
jelaskan tahapan-tahapan ini, inventarisasi, analisis, dan sintesis. Laporan eh, ditulis tangan rapi oleh mahasiswa, ya, dan eh, ditulis tangan rapi, jadi nggak pakai ketik, kertas A4 dari 1 cm, maksimum 2 halaman, tulis nama lengkap, NIM, dan departemen masing-masing, dan dikumpulkan pada jam praktikum jam 16 ke asisten masing-masing. Saya kira itu dari saya. Selamat bekerja. Semoga kalian bisa belajar dari materi praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.